Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan keluarga tergugat tak dapat dihindari. Saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat hendak membacakan amar putusan di lahan tanah kosong seluas 7.000 meter lebih di Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Senin siang. Eksekusi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba tegang saat massa dari pihak tergugat tetap bertahan dan saling dorong di lahan yang hendak dilakukan eksekusi. Misal, kuasa hukum pemohon eksekusi menyatakan objek lahan yang bermasalah sebelumnya diklaim oleh 16 orang tergugat. Namun gugatan tak terbukti dan dimenangkan oleh kliennya setelah diputuskan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Mereka sudah jawab-menjawab, ada lawyernya, bahkan mereka mengajukan PK juga, jadi sudah didengar semua materi-materi yang diklaim itu. Jadi kalau sekarang dia mengklaim itu ya sudah basi lah. Sudah bukan tempatnya lagi bicara tentang haknya dia. Dan amar putusnya juga ingkrah. Sudah jelas, sudah ingkrah menyebut tetap. Jadi kalau dia bilang klaim-klaim ya itu kan klaim-klaim yang tak punya dasar. Meski sempat ricuh, eksekusi lahan tetap dilakukan. Pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Usai diotopsi dan disolatkan, jasad YL dan AA, ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, akhirnya dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Raudatul Jannah. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat atas keinginan dari keluarga. Sementara jasad sang suami berinisial AF dimakamkan di pemakaman berbeda di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga kini, aparat kepolisian dari sektor Ciputat Timur masih menyelidiki terkait motif satu keluarga ini tewas di dalam rumahnya. Para tetangga pun tak menyangka ketiganya tewas. Menurut Nana, salah satu tetangga korban, satu keluarga yang tewas ini berperilaku baik, harmonis, dan sering berkomunikasi dengan warga sekitar. Nggak pernah ada masalah, mereka tuh romantis, kalau kemana-mana tuh bertiga, jogging bertiga, udah itu nggak mau tahu urusan orang. Makanya ibu kaget ada masalah begini, kita nggak tahu. Terkejut ya Bu waktu Ya iyalah. Sebelumnya, warga kampung Poncol, Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan satu keluarga yang tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam rumahnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aduh, mendung, tapi nanti panas, nanti hujan. Nah, Cuacanya ekstrim yang menentu banget ya akhir-akhir memang di ini. Indonesia ini salah satu negara yang memang punya cuaca yang cukup unpredictable ya, tidak bisa diprediksi, apalagi sudah terutama di bulan Desember bulan-bulan ini ya. yang ber ya kan, Iya. pasti hujan kadang-kadang, terus anginnya juga kenceng gitu Betul kan, makanya ini sekali. juga harus hati-hati untuk mungkin pemirsa di rumah yang pengen mudik atau ingin menikmati cutinya di masa libur Natalan dan juga Tahun Baru, ya kan, dan pastinya harus ada sejumlah persiapan nih Sabrina yang dilakukan. Persiapannya seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Melansir okezone.com, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu lalu, BMKG juga melaporkan sekitar 19% wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrim juga akan tetap terjadi. Cuaca ekstrem ini akan berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor. Sementara itu menghadapi cuaca ekstrim, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi berbagai tantangan dalam mendukung mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Itu kita juga mengantisipasi jika ada cuaca yang kurang baik. Ini biasanya terjadi mungkin di laut, ya, sehingga misalnya di Merak itu harus diantisipasi kalau terjadi cuaca yang kurang baik, terjadi delay penyeberangan kapal, maka harus diantisipasi dengan titik-titik
istirahat, titik-titik standby terlebih dahulu dengan mekanisme yang dijalankan secara bersama-sama melalui satgas yang dibentuk. AHY menyampaikan, pemerintah juga telah mempersiapkan personel untuk menjaga rute perjalanan. Posko Common Center nantinya akan memantau titik-titik rawan kemacetan dan antisipasi cuaca buruk. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyebabkan jebolnya tanggul sungai di Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri. Luapan air dari tanggul yang jebol merendam ratusan rumah warga dan melumpuhkan jalan penghubung Kemiri dengan Kutoarjo. Untuk membantu masyarakat yang menjadi korban, BPBD Kabupaten Purworejo telah menurunkan sejumlah tim, terutama ke tempat paling parah dan melakukan asesmen di titik tanggul yang jebol. Sementara menurut warga, banjir akibat jebolnya tanggul ini telah meluas hingga ke badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Harapan dari masyarakat dari perbaikan drainase, mungkin drainase yang sebenarnya dengan kerajaan luar sini untuk pembuangan untuk lebih cepat harus ke sawah. Dan ini sawah siapa yang mau dikorbankan gitu loh. Arianto menambahkan bahwa kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Sekira 5 tahun yang lalu kejadian serupa juga terjadi. Meski ketinggian air telah mencapai 50 cm, warga masih bertahan di rumah dan enggan mengungsi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Ya Allah, perjuangannya harus sekolah. Hujan deras yang mengguyur pada malam sebelumnya membuat sungai kecil yang ada di Dusun Brona, Bobol, Sekel Saimo, Bojonegoro, Jawa Timur mengalami peningkatan debit air. Hati-hati loh. Ya Allah, ya Allah. Kondisi ini membuat para murid yang akan sekolah terisolasi lantaran tidak ada jembatan yang menghubungkan desa mereka menuju ke sekolah. Ya Allah, wong tuwa sakmono dan anakku kaya kewi. Tak mau anak-anaknya ketinggalan pelajaran, sejumlah orang tua murid nekat menggendong putra-putrinya menyeberangi sungai yang berarus deras. Menurut Kepala Desa setempat, Dusun Gronan dihuni 272 kepala keluarga dan sebagian dari penduduknya akan terisolasi, terutama saat hujan lebat. Pemerintah desa sebelumnya telah merencanakan pembangunan jembatan penyeberangan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD 2024, namun gagal terrealisasi karena belum cair. Tak hanya di wilayah pedalaman, para pelajar yang berada di kawasan perkotaan juga menantang bahaya saat berangkat dan pulang sekolah dengan menyeberangi Sungai Bengawan Solo yang berarus deras. Namun karena telah terbiasa, mereka menganggap bahaya sebagai sahabat. Penyeberangan perahu ini terpaksa mereka pilih karena jika lewat jembatan, maka mereka harus memutar sejauh lebih dari 6 km. Ini setiap hari ya naik perahu? Setiap hari. Bayar berapa naik perahu? 1.000. 1.000. Nggak takut ini airnya besar ini? Sabun biasa, Mas. Udah biasa ya? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, cuaca ekstrim udah, tips untuk mudik udah, kemudian juga tadi soal kesehatan yang penting Ya, juga di udah. tengah liburan juga udah. Nah, tapi nggak akan lengkap kalau kita nggak bahas soal lifestyle yang akan melengkapi vibes liburan pemirsa Iya. di rumah, termasuk seperti fashion, ya kan? Kamu pasti penting banget ya soal fashion ya? Iya, karena fashion ini nggak bisa lepas ya dari liburan ya. Karena? Apalagi sekarang ini kan diupload ke sosmed. Betul. Fashionnya Jadi ada- harus tren. Ya jadi ada kan? OOTD Jadi fitnya ya? bagus. Jadi Iya. ada OOTD, outfit of the day. Iya, saat Tapi liburan. saat liburan betul harus mix match-nya harus bagus, menyesuaikan tempat gitu ya. Jangan sampai salah kostum. Tapi selain fashion ada juga terkait dengan kuliner. Pastinya kan kita kalau pergi pengen tahu nih restoran mana yang bisa jadi referensi. Betul sekali. Lagi-lagi buat diupload juga nih. Oh, di iya, bukan sosmed. untuk dimakan ya? Iya. Dimakan dong pastinya. Cari makanan yang viral-viral. Betul. Iya. Dan Dan juga juga tempat-tempatnya yang bagus. Nah. Informasi soal fashion, wisata dan juga kuliner kita sudah rangkum dalam informasi yang berikut ini.
Kabar mengejutkan datang dari PDIP. Partai berlogo banteng resmi memecat Joko Widodo beserta 2 anggota keluarga dekatnya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Keputusan pemecatan tercantum dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, pada 4 Desember lalu. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menyatakan, pemecatan sudah sesuai AD/ART partai. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana mestinya. Selain Jokowi, Gibran dan Bobi, 27 kader lainnya juga dipecat. Dengan keluarnya surat keputusan pemecatan, PDIP kini merasa tak bertanggung jawab lagi atas langkah-langkah politik Jokowi dan keluarga. Keputusan ini mengakhiri spekulasi nasib Jokowi di PDIP yang selama ini merupakan kendaraan politik Jokowi dan keluarganya. Mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga presiden 2 periode, semuanya lewat PDIP. Tetapi di Pilpres 2024, Jokowi memilih kubu berseberangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan korupsi akan diberantas salah satunya dengan operasi tangkap tangan atau OTT. Penyadapan dan OTT akan menjadi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegasan ini menepis kabar OTT tidak akan diberlakukan. Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Sebelumnya jajaran pimpinan KPK serta jajaran Dewas KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Jajaran yang dilantik yakni Ketua KPK Setio Budianto dan Wakil Ketua Fitroh Roscahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johannes Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara jajaran Dewas KPK yakni Ketua Dewas KPK, Gus Rizal, Wakil Ketua diantaranya Beni Mamoto, Cisca Mirawati, Supemno, dan Wisnu Baroto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Paki Satrio iNews melaporkan. Tarif pajak pertambahan nilai PPN resmi naik jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kebijakan ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Tapi jangan panik dulu pemirsa, kenaikan PPN 12% berlaku hanya untuk barang dan jasa premium seperti daging wagyu, layanan kesehatan VIP, hingga sekolah internasional mahal. Kabar baiknya, kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam, dan cabai tetap bebas PPN. Bahkan, barang seperti minyak goreng curah dan tepung terigu cuma dikenakan tarif 11%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah sengaja memberikan keringanan untuk barang esensial agar masyarakat tetap bisa bernafas lega di tengah tekanan ekonomi. Dengan strategi ini, pemerintah berharap bisa mendongkrak penerimaan negara sekaligus menjaga daya beli rakyat. Tapi apakah kebijakan ini akan benar-benar menguntungkan atau malah bikin kantong semakin tipis? Semua mata akan tertuju ke Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony NM menilai Mahkamah Agung tidak menemukan novum atau alat bukti baru pada PK ke-7 terpidana. Padahal kuasa hukum terpidana telah membawa sejumlah saksi dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Tony menduga keputusan MA hanya untuk melindungi 3 instansi yang terlibat dalam kasus tersebut. Kami akan meminta dulu salinan putusan dari Mahkamah Agung, lalu pertimbangannya apa, lalu kita pelajari, lalu baru kita putuskan mengambil langkah-langkah hukum apa yang paling tepat ya. Kuasa hukum ke-7 terpidana akan meminta salinan putusan dari Mahkamah Agung dan akan menempuh jalur hukum serta akan mengajukan peninjauan kembali yang kedua agar ke-7 terpidana bisa bebas dari penjara. Nanti kami habis ini kami akan ke lapas, ya. Kami ya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ainus melaporkan. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya bersama Polres Jakarta Timur menangkap anak bos toko roti berinisial GSH, pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita pegawai dari toko roti orang tuanya. GSH ditangkap usai videonya viral di media sosial. Kasus yang terjadi di bulan Oktober ini diketahui telah dilaporkan korban ke polisi di Jakarta Timur, namun pelaku tak kunjung ditangkap. Namun viralnya video penganiayaan tersebut membuat pelaku sempat kabur bersembunyi dari pencarian polisi. Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat tanpa perlawanan. Pelaku mengaku menginap di hotel di sebuah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya mengingat berita yang dilakukan oleh dirinya viral di media sosial. Kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugerah Sukabumi. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim Helmi Sajanbati, Rizky Palupi, Ainus melaporkan. Menembus jalanan berbatu hingga menaklukkan jalanan terjal dan licin penuh lumpur. Inilah jalur off-road di objek wisata Jangkar Off-Road Sukamakmur, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Jangkar Off-Road Sukamakmur ada 2 kelas, overland atau jelajah keindahan alam, dan kelas trek off-road heavy atau off-road extreme. Di trek off-road extreme, para off-roader harus mampu melewati 6 checkpoint atau 6 tantangan dengan panjang jalur 6 km. Yang tersulit adalah tanjakan langit yang posisi kemiringannya hampir 90 derajat dengan jalur yang terjal, licin, dan berbatu-batu. Wisatawan hanya perlu merogoh kocek Rp200.000 untuk rute 1 trek, sedangkan harga rombongan Rp150.000. Harga ini dengan membawa mobil off-road sendiri ya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Di salah satu kafe di kawasan Citarum, Kota Bandung, ada hidangan yang siap memanjakan lidah Anda. Ya, iga condro super jumbo ini disajikan dengan tekstur daging yang matang sempurna, dipanggang di atas arang, dan disajikan langsung di atas hot plate. Aromanya smoking hot pasti bikin air liur Anda menetes. Hidangan ini terdiri dari 4 potongan rusuk sapi jumbo yang dipanggang di atas arang dengan bumbu rempah Nusantara yang khas. Selama proses pembakaran, iga dilumuri dengan bumbu khusus yang membuat rasa daging makin menggoda.
Setelah matang, iga disajikan di atas hot plate, kembali dilumuri dengan bumbu spesial dan irisan cabai rawit yang menggugah selera. Yang bikin penasaran, ukuran daging yang tidak biasa ini bisa disantap hingga 3-4 orang. Tidak hanya besar, tekstur dagingnya juga sangat lembut dan bumbu yang meresap membuat siapa saja yang mencicipinya ingin nambah lagi. Daging iganya beda dari restoran saya yang lain. Terus sama porsinya juga lumayan, bisa buat 3-4 orang. Cita rasa yang fresh dari panggangan ditambah saus pedas dengan potongan cabai membuat kombinasi sempurna, bikin ketagihan. Menciptakan sesuatu yang baru lah. Dari cita rasa juga, kita juga paling beda dari iga-iga yang ada di Bandung. Karena apa? Karena kita menyesuaikan dengan lidah orang-orang Sunda. Untuk menikmati satu porsi iga conro jumbo hot plate, Anda cukup merogoh kocek Rp198.000 saja. Gimana? Penasaran? Kalau Anda sedang di Bandung dan mencari hidangan unik dengan porsi jumbo dan rasa yang luar biasa, jangan lewatkan iga conro super jumbo hot plate ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sabrina, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan cuaca ekstrim dan juga seperti apa persiapan untuk mudik atau liburan di tengah-tengah cuaca ekstrim, kita udah bagi tipsnya. Dan sekarang ini nggak kalah penting lagi soal bagaimana kita menjaga kesehatan dan juga pola hidup ketika kita liburan. Iya, karena liburan bukan berarti nggak menjaga ini kesehatan, karena kan tetap penting harus fit saat liburan. Betul, apalagi untuk pemirsa mungkin yang mudik atau liburan atau menggunakan jalur darat, menyetir gitu ya, atau pakai motor, ini kan harus penting banget supaya sehat, fit dan gak ngantuk. Nah, berikut ini kita punya tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan. Tapi sebelum kita kasih tahu pemirsa, kalau kamu tips jaga kesehatan apa sih? Suka olahraga apa nih, Sabrina? Kalau saya sukanya lari, dan kebetulan saya nggak boleh ketinggalan minum vitamin C. Nah, itu yang paling penting. Jadi olahraga, vitamin, kemudian juga kalau ada nih bau-baunya mau sakit nih, langsung aja minum obat. Betul gitu. sekali. Tapi kita harus lihat dulu nih informasi yang satu ini seperti apa sih tips untuk menjaga kesehatan dan juga pola hidup di tengah-tengah liburan. Berikut informasinya. Stroke itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi serangan tiba-tiba, itu akibat gangguan aliran darah ke otak. Biasanya asupan daripada oksigen dan nutrisi itu berkurang, sehingga mengakibatkan munculnya yang timbul berupa stroke. Salah satu faktor resiko di samping gaya hidup berupa obesitas, menjaga berat badan tubuh ideal, kemudian harus menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol dalam batas normal, dan untuk konsumsi air putih yang cukup. Tubuh kita itu memerlukan 80% daripada cairan pada tubuh biasanya. Nah, kalau misalkan kekurangan air, itu yang biasa kita sebut dengan dehidrasi. Biasanya dehidrasi itu mengakibatkan yang namanya kekentalan darah. Kekentalan darah itu dapat menghambat atau memblokir daripada aliran darah dari tubuh ke otak, sehingga dapat mempengaruhi asupan daripada nutrisi dan oksigen itu berkurang ke otak. Hal itulah yang biasanya mengakibatkan terjadinya stroke, biasanya akibat kurang minum atau dehidrasi. Stroke sekarang itu dapat menyerang segala usia, dia nggak pandang usia ataupun jenis kelamin. Makanya salah satunya kita harus menghindari yang alkohol, merokok, kemudian obesitas, kemudian harus menjaga berat badan juga yang ideal biasanya. Cantik ya pemirsa, inilah keladi atau kaladium, tanaman hias yang ditanam ibu rumah tangga Siti Kholifah di Desa Siderata, Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Varian tanaman ini memiliki corak dan warna memikat, membuatnya dicari pembeli dari berbagai daerah di Indonesia. Siti mengawali bisnis tanaman hias sejak 2017, berawal dari hobinya menanam tanaman hias di halaman rumah. Terutama sejak pandemi yang mendorong permintaan tanaman hias melonjak.
Jenis keladi atau kaladium menjadi favorit dan terus diburu pembeli dari Kalimantan, Jakarta, hingga Papua. Omsetnya jangan kaget, dalam 1 bulan bisa meraup 10 juta rupiah. Harga satuan tanaman bervariasi dari Rp50.000 sampai Rp500.000 tergantung dari corak daun dan paketnya. Pemasaran tanaman ini digalang secara online melalui berbagai platform media sosial membuat usaha Siti semakin melejit. Dan untuk penjualan kita alhamdulillah udah sampai ke seluruh Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, kayak ke Kalimantan, Sumatera, Jakarta, itu udah biasa kita kirim dan insya Allah juga aman. Kalau omset namanya jualan nggak pasti ya, cuman dipotong rata-rata itu sebulan kalau 10 juta ya dapat. Siti membibit tanaman sendiri, mengadopsi teknik penyelangan untuk menciptakan corak baru. Inovasi ini membuat pembeli selalu datang setiap hari. Bagi ibu rumah tangga yang punya hobi menanam, peluang di bisnis tanaman hias seperti Siti bisa dicoba. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Jadi Berry Public ini adalah IP dari Provalian, itu sama seperti Dino Island, kita ada IP Dragon Mountain. Jadi Berry Public ini tentang beruang-beruang yang tinggal di negaranya sendiri, yang punya teknologi-teknologi yang unik dan punya pekerjaan-pekerjaan sama seperti kita di dunia nyata. Harapannya membawa keceriaan tersendiri, menambah suasana Natal di Lipo Mall Kemang ini semakin berwarna. University bertajuk Developing Critical Thinking Skills for Information Evaluation digelar di iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri pemimpin redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Wicaksono dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu sebagai narasumber. Keduanya memberikan motivasi kepada para mahasiswa serta menyampaikan pentingnya konektivitas antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan tantangan di era digital. Nah, link and match ini yang penting kemudian untuk dikembangkan terus-menerus dan jangan ragu bagi kampus-kampus atau pendidikan tinggi untuk berubah secara radikal. Dalam arti bahwa ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kita nggak hanya bicara soal kebutuhan pasar ya, tapi kebutuhan publik, di mana industri akan menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kita sudah mulai merancang kurikulum yang berbasis proyek tadi, jadi mungkin sekitar hanya 1-2 tahun saja yang perkuliahan di kelas. Berikutnya nanti mereka sudah akan langsung kita terjunkan di industri. Jadi nanti perkuliahannya itu ya sudah langsung ngeblend di industri. Kuliah umum MNC University ini juga akan memberikan dampak positif kepada para mahasiswa untuk lebih terbuka wawasannya dibandingkan belajar perkuliahan di kelas. Sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis di era digital. Dari Jakarta, Wenda Nura Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.